Swastiastu. Good morning, class. How are you today? I hope you all in a good condition, so you can learning today with me, Mr. Wahyu. Today, we will learning about how to say your feeling to others in chapter 3. Jadi silahkan anak-anak membuka buku paketnya. Hari ini kita akan membahas materi bahasa Inggris mengenai bagaimana cara untuk menyatakan perasaan kita kepada orang lain ya. Silakan anak-anak buka buku paket bahasa Inggrisnya pada halaman 47 ya, di chapter 3 yang ini. Jadi materi Pak Wahyu ambil dari sini. Oke, let's starting now. Seperti yang Pak Guru jelaskan sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai perasaannya atau feeling. Bagaimana cara mengungkapkan perasaan atau perasaan yang sedang kita alami saat ini. How do you feel? Di chapter 3. Bagaimana cara menyatakan perasaan kita? Coba amati gambar berikut anak. Di sini terdapat sekelompok anak yang sedang berolahraga. Ia menyatakan, I feel tired. I'm also tired. Bagaimana cara menyatakan perasaan lainnya selain tired? Tired ini artinya lelah. Oke, listening. Jadi terdapat beberapa expression atau feeling atau perasaan dalam bahasa Inggris ya, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu terdiri dari beberapa kata. Yang pertama, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Pak Guru ganti dulu warnanya. Nah, yang ini. Ini adalah gambar yang menyatakan perasaan senang. Jadi bahasa Inggrisnya pernyataan senang adalah happy. Ya, happy. Kemudian gambar yang kedua. Ini adalah gambar yang menunjukkan perasaan sedih. Jadi sedih dalam bahasa Inggris itu disebut sad. Ya, sad. Jangan bacanya sad, but sad. Sedih. Oke, yang ini. Yang ketiga, ini adalah gambar yang menunjukkan perasaan lelah. Ya, jadi lelah dalam bahasa Inggris itu adalah tired. Tired. Oke, repeat after me. Ulangi setelah Pak Guru. Tired. Kemudian di sebelah lelah ini ada gambar yang menunjukkan perasaan mengantuk. Ya, mengantuk. Jadi bahasa Inggrisnya mengantuk adalah sleepy. 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 Ya, sleepy. Kemudian gambar berikutnya ini adalah gambar yang menyatakan perasaan marah. Jadi marah itu dalam bahasa Inggris disebut angry. Ya, angry. Marah. Kemudian berikutnya, nah gambar yang ini adalah gambar yang menunjukkan perasaan sedang sakit atau keadaan sedang sakit. Jadi bahasa Inggrisnya sick. Sick. Nah, yang ini adalah gambar yang menunjukkan keadaan atau perasaan sedang lapar, kelaparan ya. Jadi bahasa Inggrisnya hungry. Hungry. Bukan hungry ya, but hungry. Lapar. Kemudian gambar yang terakhir ini adalah gambar yang menunjukkan perasaan atau keadaan sedang kehausan, haus. Jadi bahasa Inggrisnya thirsty. 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 Ya, haus. Oke, now repeat after me. Ulangi setelah Pak Guru. Ini adalah gambar senang, sedih, lelah, mengantuk,
marah, sakit, lapar, haus. Ya. Yang ini happy atau gembira, senang, happy ya. Kemudian yang kedua, sad. Nah, sad ini artinya sedih. Sad, sedih. Kemudian yang ketiga, tired. Tired artinya lelah. Tired, lelah. Yang keempat, sleepy. Sleepy, mengantuk. Ya, mengantuk, sleepy. Kemudian yang kelima, angry atau marah. Angry. Keenam, sick atau sakit. I feel sick. Saya merasa sedang sakit. Sick, sakit. Kemudian yang ini, hungry. Hungry, lapar. Dan yang terakhir, thirsty. Thirsty, haus. Nah, jadi anak-anak dapat mengamati gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana perasaan atau keadaan orang tersebut. Jadi jangan sampai salah memberikan keterangan. Misalnya gambar ini, gambar orang sedang termenung, sedih. Jadi jangan sampai anak-anak menyatakan bahwa gambar ini I'm happy. Salah ya, jadi dia sedang sedih. Jadi amati bagaimana ekspresi atau gerak-gerik yang ditunjukkan oleh gambar. Kemudian baru diberikan keterangan sesuai dengan keadaan orang pada gambar tersebut. Ya. Jadi feel itu artinya perasaan, atau hal yang sedang dirasakan dalam hatinya. Bisa senang, gembira, sedih, mungkin mengantuk, marah, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini Pak Guru punya beberapa kata untuk menyatakan perasaan anak-anak ya, atau perasaan diri sendiri. Nah, di sini terdiri dari kata I'm. Ya, I'm berasal dari kata I am. Dibaca I'm. Sleepy artinya saya mengantuk. I'm itu artinya saya. I'm sleepy, saya mengantuk. I'm sick, saya sakit. Saya sakit, I'm sick. Kemudian yang ini, I'm thirsty, saya merasa haus. Saya haus boleh juga. I'm happy, saya senang. Ya, I'm happy, saya senang. I'm angry, saya marah. I'm angry with you, saya marah dengan kamu. I'm sad, saya sedih. I'm sad, saya sedih. Kemudian selanjutnya ada I'm tired, saya lelah. I'm tired, I will to go sleep, saya sedih, saya ingin pergi untuk tidur. Kemudian terakhir, I'm hungry. I'm hungry, saya lapar. Nanti Pak Guru akan menugaskan anak-anak untuk membaca kalimat ini, lalu divideokan dan kirim ke WhatsApp-nya Pak Guru ya, sebagai nilai praktek. Jadi dengarkan contoh yang Pak Guru berikan. Happy, sad, tired, sleepy, angry, sick, hungry, thirsty. I'm sleepy, I'm angry, I'm sick, I'm sad, I'm thirsty, I'm tired, I'm happy, I'm hungry. Nah, itu adalah perasaan-perasaan dalam bahasa Inggris. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, anak-anak. Setelah anak-anak memahami atau menghafal bahasa Inggris dari setiap perasaan, maka
anak akan belajar bagaimana cara menanyakan, ya, bagaimana cara menanyakan perasaan orang lain, ya, bagaimana cara kita bertanya. Jadi, nah di sini pada halaman 51, ya 51 di sini pada buku paketnya terdapat beberapa soal anak-anak. Nah, diberikan satu contoh terlebih dahulu. Nah, seperti yang ini. Ini adalah contohnya. Jadi, untuk menanyakan bagaimana perasaan orang lain, maka kita dapat bertanya seperti ini. How do you feel? How do you feel? Bagaimana perasaanmu? Lalu dijawab sesuai dengan keadaan pada gambar. Nomor 1, gambarnya dia menunjukkan ekspresi atau perasaan sedang kelelahan. Jadi dia menjawab, I'm tired. How do you feel? I'm tired. Bagaimana perasaanmu? Saya lelah. Ya, jadi untuk menanyakan perasaan orang lain, nah, dapat ditanyakan atau dapat menanyakan dengan cara seperti ini. Tanyakan dulu, how do you feel? How do you feel? How do you feel? Bagaimana perasaanmu? Kemudian, nah, bagaimana cara menjawabnya? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, tinggal jawab I'm atau saya ditambah dengan perasaan atau ekspresinya bagaimana. Contohnya, I'm tired, saya lelah. Jika nomor 2, lihat gambarnya, ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa ia sedang gembira. Jadi kita tanya, how do you feel? I'm happy. Yang ketiga, how do you feel? Nah, lihat, ini adalah gambar anak yang sedang termenung, sedih. Jadi jawabannya, I'm sad. Yang keempat, how do you feel? Gambarnya anak sedang sakit. Jadi jawabannya, I am sick atau I'm sick. Dan yang terakhir, how do you feel? Ini adalah gambar anak yang sedang kehausan. Jadi jawabannya, I'm thirsty. Saya haus. Nah, seperti itu cara menanyakan perasaan atau bagaimana keadaan orang tersebut. Tanyakan dengan how do you feel. Kalau kalian yang ditanyakan, jawab I'm blank 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 atau saya titik 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 sesuai dengan perasaan anak-anak. Kalau merasa sedih, ya bilang sad, jangan bilang happy, ya. Nah, berikutnya coba buka halaman 53. More to know. There are some expression to ask the physical condition or feeling. Nah, di sini coba amati ini dulu ya. Jadi Pak Guru akan bantu membacakan. There are some expression to ask the physical condition or feeling. Terdapat beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan untuk menanyakan bagaimana kondisi atau perasaan orang lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama, Anda dapat menanyakan how. Yang pertama, how do you feel? Seperti yang tadi ya, how do you feel? Atau boleh juga, how are you feeling? Bagaimana perasaanmu? Atau yang ketiga, how are you? Ini juga boleh. Atau yang terakhir, how are you doing? Jadi keempat ini dapat digunakan untuk menanyakan kondisi atau perasaan orang lain. Jadi tidak hanya how do you feel saja, tapi how are you feeling boleh, how are you boleh, how are you doing juga boleh. Ya. Jadi banyak terdapat pertanyaan untuk menanyakan keadaan atau perasaan dari orang lain. Nah, berikutnya masih di halaman 53. Read the text. Read itu artinya baca. Teks itu adalah bacaan ya. Jadi bacalah bacaan berikut. Di sini terdapat beberapa gambar beserta keterangannya. Gambar yang pertama, kita baca bersama ya nak ya. I am
fasting today. I'm hungry and thirsty, but I'm happy. Artinya, saya berpuasa hari ini. Fasting itu artinya puasa ya nak ya. I am fasting today. Saya berpuasa hari ini. Today itu artinya hari ini. I'm hungry and thirsty. Saya merasa lapar dan haus. But I'm happy. Tapi saya merasa senang. Kemudian yang nomor 2, coba lihat gambar berikut ini beserta keterangannya. We are camping at mountain. We are happy, but it's late. We are sleepy. Nah, ini adalah gambar sekelompok anak yang sedang camping atau berkemah. We are camping at mountain. Kami sedang berkemah di gunung. We are happy. Kami senang, kami gembira. But it's late. Tapi ini sudah malam. We are sleepy. Kami merasa mengantuk. Ya. Kemudian yang nomor 3. Nah, coba amati gambarnya dulu. Ini adalah gambar anak yang belajar sampai jam 11 malam. Nah, ini jamnya menunjukkan pukul 11 malam. It is 11 o'clock. It is late. I am tired and so sleepy. Jam menunjukkan pukul 11 tepat. Ini sudah malam. Saya merasa lelah. I am tired. Tired lelah. And so sleepy. Dan sangat mengantuk. Ya. Kemudian the last pictures. Yang ini adalah gambar seorang anak yang sedang sakit, berada di rumah sakit dan dijenguk oleh teman-temannya. We are visiting Annie. Annie is still sick. We are all sad. We are, kami, visiting, mengunjungi Annie. Kami mengunjungi Annie. Annie is still sick. Annie masih terbaring sakit. We are all sad. Kami semua merasa sedih. Ya. Nah, ini coba anak-anak berlatih untuk membaca teks berikut pada halaman 53 untuk menambah lancar bahasa Inggris anak-anak ya. Jadi bahasa Inggris itu harus lebih banyak dipraktekkan. Kalau hanya membaca tanpa dipraktekkan akan kesulitan anak. Ini bukan penghapus. Nah ya, coba latihan membaca lagi pada halaman 53 seperti contoh yang Pak Wahyu berikan. Oke, yang ini. Ini ada pada halaman berikutnya. Coba dicek di buku paket bahasa Inggrisnya. Grab the star. What do they say? What do they say? Apa yang harus mereka katakan? Nah, di sini diberikan beberapa gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gambar dengan 6 keterangan. Sekarang coba anak-anak pasangkan ya, yang mana keterangan yang sesuai dengan gambarnya. Contoh nomor 1. I am tired. Saya merasa lelah. Benar, ini adalah gambar anak yang sedang merasa lelah. Kemudian kita cari yang kedua. I am thirsty. Thirsty artinya haus. Yang mana yang menunjukkan gambar haus? Gambar anak yang haus adalah yang ini. Oke. Kemudian yang ketiga, I am sleepy. Saya merasa mengantuk. Yang mana? Ini ya, gambar yang pertama. Ini adalah gambar anak yang menunjukkan bahwa dia sudah mengantuk. Dia menguap. Kemudian yang keempat, I am sick. Saya sakit. Gambar yang menunjukkan anak sedang sakit. Ya, yang ini ya. Jadi dia sedang demam. Dengan gambar atau buktinya dia dikompres kepalanya menggunakan lap basah. Kemudian I am happy. Saya merasa gembira. Yang mana menunjukkan gambar anak gembira? Yang ini ya. Kemudian the last question, I'm angry. Saya marah, bukan hungry but angry. Yang ini ya, gambar anak yang menunjukkan dia sedang marah. Baik, kita lanjutkan anak. Nah, sekarang anak-anak harus belajar menulis ya.
Write your feeling. Write itu artinya tulis perasaanmu, tulis perasaanmu atau keadaanmu. Halaman 54. I'm happy. Nah, amati gambarnya terlebih dahulu. Ini gambar anak yang mendapatkan juara dan mendapat piala. Maka perasaannya pasti senang, pasti gembira. Jadi dapat ditulis I am happy. Ya. Kemudian yang nomor 2, ini adalah gambar anak yang sedang terbaring sakit. Maka bagaimana keadaannya atau perasaannya? I am sick. I am sick. Kemudian yang ketiga, ini adalah gambar anak yang sedang menginginkan suatu minuman dingin. Nah, ini gambar minuman ya, coba cek di buku paket. Jadi, bagaimana perasaannya? Kita tulis I am thirsty. Ya, seperti itu. Nah, silahkan anak-anak lengkapi juga pada gambar-gambar lainnya ya, sesuai contoh yang sudah Pak Wahyu berikan tadi. Lihat dulu bagaimana gambarnya, menunjukkan perasaan apa gambar-gambar tersebut. Kemudian baru tulis keterangan di bawahnya ya. Berlatih menulis bahasa Inggris. Ya, harus banyak praktek dalam bahasa Inggris yang ini juga. Oke. Nah, ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 perasaan atau expression yang harus anak-anak cari atau tulis lagi. Kemudian pada halaman terakhir di chapter 3 atau di bab 3 itu akan ada soal pilihan ganda. Nah, ini akan Pak Guru berikan nanti. Pak Guru akan bantu mentranslate atau menerjemahkan ya. Yang nomor 1, Rama usually sleep at 9 o'clock. It is 10 o'clock. It is very late now. Rama is very blank 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 now. Rama biasanya tertidur atau tidur itu jam 9 tepat. Sekarang sudah jam 10. Ini sudah lewat tengah malam. Rama saat ini sangat titik. Bagaimana? A. Angry. B. Sleepy. C. Hungry. Yang nomor 2, Rama gets home from school. He wants to eat lunch now. He is very blank 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 now. Rama pulang dari sekolah. Dia ingin makan siang sekarang. Dia sangat bagaimana sekarang? Titik. A. Angry. B. Happy. C. Hungry. Number 3, today is a holiday. Rama plays all day long. Now his body is very blank 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 blank. Hari ini adalah hari libur. Rama bermain sepanjang hari. Sekarang tubuh Rama menjadi sangat titik. A. Sad. B. Tired. C. Thirsty. Kemudian number 4, amati gambar. Look at the picture. Maya drinks a glass of water. She is very blank 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 blank. Maya meminum segelas air. Dia sangat bagaimana? A. Thirsty. B. Happy. C. Hungry. And the last question, what do you say when you have a fever and stomach? Apa yang akan kamu katakan ketika kamu mengalami demam dan sakit perut? A. I am tired. B. I am sick. C. I am sad. Nah, silahkan jawab pertanyaan ini di buku tugas ya. Okay, thank you for watching this video. I hope you can understand what I say. Dan if you have any question, you can ask me. Jadi jika anak-anak memiliki pertanyaan yang masih bingung, langsung tanyakan pada Pak Wahyu ya. Okay, that's all for today. Bye-bye.